Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya, di mana pada malam yang cerah ini kita masih bisa berbagi ilmu pengetahuan melalui dunia maya, tentunya untuk konsisten terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Rado Yendra bersama Rado Institute akan terus konsisten menjaga, mengawal mahasiswa Indonesia untuk tetap konsisten agar dapat mandiri dalam memahami pembelajaran matematika, khususnya statistika. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sudah masuk kepada bab 6, nomor 6.63, edisi khusus pembahasan soal seri yang ke-193. Masih dari buku yang sama, Probability and Statistics for Engineer and Scientist, edisi ke-8. Kita lihat soal yang akan kita bahas. Number 6.63. According to recent census, almost 65% of all households in the United States were composed of only 1 or 2%. Assuming that this percentage is still valid today, what is the probability that between 590 and 625 inclusive of the next 1,000 randomly selected household in America will consist of either 1 or 2%. Jadi katanya, kata soal ini, sebuah sensus itu mengatakan bahwa 65% rumah di Amerika Serikat itu diisi 1 atau 2 orang. Katanya, asumsikan bahwa persentase ini masih valid untuk hari ini, dan berapakah peluang di antara 590 dan 625 dari 1000 sampel random rumah tangga di Amerika akan berisi 1 atau 2%. Jadi kasus soal ini kita akan hampiri dengan kasus normal tentu saja. Pertama sekali kita akan dapatkan dulu kasus binomial untuk parameter new sama dengan N kali P. Karena soal ini merupakan soal binomial yang akan kita hampiri dengan distribusi normal. New itu sama dengan 1000 dikali dengan 65%. Oke, 65%. Sama dengan 650. Sedangkan simpangan baku kita ketahui merupakan akar dari variasi. Kalau distribusi binomial, variasinya adalah N dikali P dikali Q. Sama dengan akar dari 1000 dikali dengan 65, 0,65, 65%, kali sisanya adalah Q adalah 0,35. Karena kita harus tahu dalam konsep binomial, P tambah Q itu adalah 1. Jadi kalau kita cari dengan kalkulator, kira-kira bernilai 15,0831. Nah, dalam soal ini yang akan ditanya adalah jika dia perlu variabel acak X, tentu X itu di antara 590 sampai dengan 625. Nah, kita akan robah dia kepada variabel acak Z. Dengan pertama sekali kita mencari Z1, yaitu adalah 590
dikurang dengan new 650 dibagi dengan simpangan baku 15,0831. Ini kira-kira bernilai minus 10,64. Oke. Minus 10,64. Nah, ini dia. Nah, sedangkan untuk Z2, nah ini Z2, kita anggap di sini cari Z2. Z2 sama dengan 625 dikurang dengan 650 dibagi dengan 15,0831 kira-kira sama dengan, kalau cari dengan kalkulator, minus 892. Minus 892. Nah, kalau begitu, dalam mencari nilai peluang variabel acak X dari 590 sampai 625, itu sama halnya kita mencari dengan peluang normal dari min 10,64 Z. Nah, ini tadi Z kecil dari min 8,92. Nah, ini nilainya itu ya mendekati 0. Kenapa mendekati 0? Karena untuk min dalam tarbiyah normal itu hanya min 3,4. Min 3,4 aja sudah 0,002. Oke. Apalagi min 10,64 gitu. Sedangkan minus 3,4 aja sudah 0,002. Oke. Jadi untuk min 10,64 itu dipastikan bahwa hampir mendekati 0. Oke. Sama ya, min 8,92 juga 0,0000 sekian juga. Jadi hasilnya adalah menghampiri suatu 0. Jadi tidak mungkin soal seperti ini terjadi. X itu di antara 590 sampai 625 household yang dihuni oleh satu atau dua orang. Oke, ini merupakan pembahasan soal yang sangat baik untuk kita pahami, di mana hampiran binomial kepada normal, hampiran normal terhadap binomial masih kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Saya rasa cukup dulu untuk seri yang ke-193. Jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya Radu Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.